Kesempatan yang sangat singkat ini kami akan menyampaikan apa sih letak kekuatan Al-Quran. Dan kami tadi itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari ayahanda Profesor Rafiq Kazmi. Ada banyak hal. Yang pertama, setidaknya orang yang berpegang kepada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. Kitab ini diturunkan dengan penuh barokah. Apa yang dinamakan barokah? Out of the box. Kebaikan-kebaikan yang berada di luar kotak pemikiran kita. Iya, Anda akan mengalami akselerasi yang tanpa batas setelah berpegang pada Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bahkan akselerasi ini kadang-kadang sampai tidak bisa diimbangi dengan gaya hidup. Kalau kita kan gaya hidup dulu, baru kemudian bobotnya belum tahu, HP-nya yang mahal, ya. Kemudian pakai gadget yang mahal, penampilan yang mahal, ditanya belum alias lupa-lupa. Ngoh, gak tahu apa-apa. Tapi sahabat waktu itu seakan-akan Allah memberikan sampling di tempat yang paling terbelakang, di tempat yang paling susah, di tempat yang sulit bersatu, di tempat yang tidak pernah ada kerajaan saking susahnya diatur, yang namanya Quraisy. Seakan-akan Allah memberikan sampling yang tersusah. Kenapa Quran tidak diturunkan di Persia? Kenapa Quran tidak diturunkan di Romawi yang saat itu adalah dua peradaban, dua superpower? Kenapa justru diturunkan di Ummul Qura, induknya mana kampung yang dinamanya Mekah? Kemudian mereka mendalami Al-Quran dan tidak ada yang belajar ke Amerika, tidak ada belajar ke Australia. Ya, walaupun nggak boleh kurang punya apa-apa nih, betul. Tapi saat itu ekstrem, tidak belajar apapun selain Al-Quran. Ada 1-2 sahabat yang saat itu minder saat dipameri pangkat dan titel. Kemudian dia agak minder, kemudian dia akhirnya agak canggung untuk mengeluarkan Al-Quran. Turunlah Al-Quran, teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu merasa terhina terhadap kehidupan yang semu, teori yang semu, sistem yang semu. Kemudian berjalan dan bisa menaklukkan Romawi dan Persia, sedangkan mereka itu masih belum pakai sandal. Mereka menaklukkan Amerika sama Rusia istilahnya sekarang, sedangkan mereka itu masih ngeker karena percepatan kemenangan ini mubarak. Maka selamat, saya yakin UNS ini setelah berpegang pada Hafidh dan saya tadi cukup surprise gitu Prof. Saya kira mungkin 4, 5, 10, 67 ini tahun depan lain lagi, ini sudah 200, 300. Tahun depannya bisa jadi 2000, 3000. Allahu Akbar. Ini nanti pasti ada sesuatu yang akan berubah. Mulai dari universitas dari UI, kemudian Merauke, Semarang, terus Malang, Aceh, apa semuanya gitu. Ini saya yakin pasti ada perubahan yang mendasar. Akselerasi di luar dugaan kita. Karena nanti insya Allah Ustaz akan menjelaskan. Ini yang pertama. Kedua, Al-Quranul Karim mempunyai ilmu namanya mahabbah. Ini namanya ilmunya bukan ilmu teknik dan ilmu skill, tapi ilmu pengasih, ilmu bejo. Karena orang pinter kalah sama orang bejo. Artinya orang pinter itu kadang kalah sama orang yang mujur, ya kan? Buktinya banyak di antara antum sekalian kuliahnya IP-nya tinggi, fakultas kedokteran IP-nya mungkin 3,9, tapi nggak punya pasien. Ada yang dokter, ada nggak? Ya, ada. Orang pinter tapi kalah sama orang bejo. Ada namanya Mas Bejo, hafal Quran gitu kan. Kadang-kadang waktu
kuliah agak ngantuk-ngantuk dikit karena banyak kerjaan malamnya. Tapi karena dia ngapalin Quran, kemudian ada aura yang namanya inner beauty, gitu, inner handsome. Mukanya itu menarik. Jadi ada pasien melihat wajah Pak Dokter belum diobati sudah senyum, saya sembuh dok. Saya sudah sembuh melihat Anda. Tapi ada yang pasien itu melihat dokternya langsung sakit, langsung parah. Melihat wajahnya itu sudah langsung sembuh. Kata Ibnu Muslim akan mengatakan dokter yang profesional itu adalah dokter yang bisa menyembuhkan pasien hanya cukup dengan kata-kata. Cukup dengan kata-kata. Pasien datang, Mas sakit apa? Mau Pak lorong kabeh beli tampil sudah itu toh, ya udah kasih uang 50 juta, ya selesai bayar utang, langsung sembuh. Karena pernah ada pasien juga ditanya sama dokter, Mbak, tensi Anda itu naiknya kapan? Ya sesuai dengan dompet. Kalau dompetnya lagi turun ya tensinya naik gitu. Al-Quranul Karim memberikan kekuatan namanya ilmu mahabbah, kecintaan. Semua orang cinta, semua orang senang, gak tahu kenapa. Mulailah Al-Quran, milik Al-Quran mensibukah, merasuk ke dalam jiwa seseorang. Dia punya yang namanya inspirasi bawah sadar, kekuatan bawah sadar, sehingga membuat anak itu berhasil. Sebenarnya munculnya para kufat di kampus, kecintaan misalnya, kecintaan kesengsemnya ayah anda Profesor Rafiq Karsidi terhadap orang ahli Quran. Masya Allah, ahli Quran, sini diberi perlakuan khusus, silakan masuk dengan olimpiade. Itu bentuk kecintaan. Nanti S2 akan lain lagi, begitu IP-nya tinggi, silakan anda sekolah S2 gratis. Itu bentuk kecintaan bejo. Nanti S3 silakan, nanti akan mendapatkan gratis beasiswa. Belum keluar sudah ada perusahaan yang ngambil, lihat wajahnya itu sudah merasa kasihan, yang diambil. Masya Allah ini wajah khususnya ini menarik, kemudian diambil. Dan sudah subhanallah di beberapa pesantren ini anak-anak aliyah dan dipilih oleh beberapa perusahaan untuk disekolahkan dari kader. Inilah Quran secara real yang sekarang kita rasakan secara cepat adalah ini. Muncul mahabbah, kecintaan seseorang bagi ahlinya yang baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quranul Karim saat dibaca, dia akan memberikan sebuah kekuatan berikutnya. Yang ketiga adalah muncul yang dinamakan bakat tak terduga. Diriwayatkan oleh Sahih Al-Albani dan juga ada Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda, "Man aradallahu bihi khairan ista'malah." Apabila Allah kehendaki kebaikan bagi seorang hambanya, ahli Quran apalagi, maka Allah akan pekerjakan dia. Ya Rasulullah, bagaimana Allah akan memperkerjakan orang yang dicintai ini, ahli Quran ini, ista'malah? Maka Rasulullah mengatakan, yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla mautih. Allah beri taufik di sebuah mega proyek yang akan muncul dari jiwa orang tersebut, di mana ini adalah batas puncak maksimal dari kekuatan iman, kekuatan amal, kekuatan pemikiran, kekuatan produktif, kekuatan karya, sampai pada puncaknya mendapatkan surga yang setinggi-tingginya. Masuk surga kan kata Rasulullah, inna sil'atallahi ghaliyah, surga Allah itu mahal. Bukan miliaran, bukan triliunan. Satu surga kelas ekonomi itu seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga kelas ekonomi itu seluas langit dan bumi.
kita bayar dengan 5.000 rupiah nggak cukup. Silakan Allah yubaliyah. Maka di sini Allah berikan taufik seseorang itu amal, dia itu mungkin bisa jadi fakultas kedokteran, tapi begitu ngapalin Quran, kemudian melihara kelinci. Kok kenapa? Dia fakultas kedokteran begitu ngapalkan Quran, ternyata lain lagi dia, ngudus, jualan kambing. Kenapa Allah memberikan taufik saya? Kemudian saya jadi pemelihara kambing, tapi kambingnya berapa? Di seluruh 5 benua ada kambingnya dia. Kemudian dia membuat namanya Benglen, Bang Kambing. Jangan betul, serius. Sekarang sudah mulai ada, sudah ada yang merintis. Yaitu Bapak Iqbal yang sudah mulai membuat konsep-konsep Al-Quran. Kenapa zakat tidak pakai uang rupiah? Kenapa pakai emas? Dan selesai emas, kenapa zakat juga memakai kambing? Kenapa pakai ini? Ternyata kurs yang tidak pernah turun dan stabil dengan mata uang, standar mata uang adalah kambing. Dari dulu harga kambing yang layak dan gemuk layak adalah 2 dinar sampai sekarang. Ini menarik. Maka kita belajar Al-Quranul Karim luar biasa. Kita lanjutkan dulu nanti baru tataran bangsa. Sudah berapa menit? Jam maaf Prof. Anak muda ada semangatnya Prof. Tahu-tahu nanti tidak ada hilang. Baiklah. Ini maka seseorang akan beri taufik. Adik-adik sekalian, betapa banyak di antara antum sekarang di sini kuliah, kadang-kadang nggak ngerti. Bahkan ada yang tamat-tamat dari kuliah S1 begitu datang ke Ustadz. Ustadz, saya mau ngapain? Saya nggak tahu. Saya Prof, ada itu. Kalau mau UNS, aktivis, ya mata Allah pintar. Ustadz, saya mau ngapain? Nggak tahu saya. Mau ngapain itu? Saya bingung, Ustadz. Lalu fakultasnya apa? Ya, macam-macam fakultas ini, fakultas ini. Udah, kita simpel aja sekarang. Udah, sekarang belajar Al-Quran, dakwahkan Al-Quran. Di situ akan muncul ini. Dakwahkan Al-Quran, namanya nanti multi efek. Anda mendakwakan Al-Quran ke Eropa, multi efeknya ekonomi. Anda mendakwakan Al-Quran ke Amerika, ke Bulgaria, Swedia, Australia, ke Jepang, ke Indonesia, ke Irian, Papua. Anda akan mendapatkan inspirasi bisnis, inspirasi ilmu pengetahuan, inspirasi hubungan internasional. Dan ini sudah dikerjakan oleh Yayasan Pendidikan Tahfidz Quran Internasional yang ada di Turki dan sekarang sudah menguasai 154 negara. Harapan kita UKM dan IKUM, apa namanya? Alkum, namanya KUM, bangkitlah. Insya Allah akan siap menjadi duta Quran di 5 benua. Kita azamkan diri kita, semuanya yang ada di majelis ini, mudah-mudahan Allah kirimkan kita semuanya ke seluruh belahan dunia. Fasiru fil ard. Karakter Al-Quran adalah menjalar, tidak diam dan bergerak. Karakter Al-Quran adalah ruh, adalah selalu menghidupkan kita. Awaman kana maita. Bukankah kamu tanpa Al-Quran saat itu dalam keadaan mati? Fa'ahyayna, kemudian aku hidupkan kalian. Wa ja'alna lahu nura, dan aku jadikan kalian semuanya nur, cahaya, motivasi, inspirasi, ilmu pengetahuan. Yamshi, dia punya yamshi, berjalan bihi finna, seluruh manusia dari ujung kutub utara sampai kutub selatan. Karakter Al-Quran menghidupkan generasi, kemudian generasi itu bercahaya, selesai bercahaya kemudian bergerak, kemudian dia akhirnya menjadi pemimpin. Inilah karakter Al-Quran yang ketiga. Yang terakhir, masih banyak 4 saja. Al-Quran ini kemudian saat kita tadabburi, sebagaimana disampaikan oleh ayahanda tadi, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada manusia aqwam, lebih lurus. Berarti ada yang agak lurus ya. Kalau aqwam lebih lurus, jalan pintas lebih cepat. Lebih cepat menuju peradaban, lebih cepat dalam ekonomi, lebih cepat untuk pertanian, lebih cepat untuk kedokteran, lebih cepat dalam segala hal. Apa yang membedakan? Ini yang perlu kita lihat garis besar. Peradaban Barat yang sebenarnya dulu dari Islam, itu madhabnya adalah madhab ada alam semesta, kemudian peristiwa,
kemudian dianalisa dengan menggunakan metodologi penelitian, kemudian muncul teori diuji sampai beribu-ribu kali muncul fakta. Gitu deh, mungkin salah bukan saya. Kali-kali ada yang salah gini ya, bukan ahlul kampus, ahlul kampus. Kesimpulannya berarti meneliti dulu, ketemu teori baru bermanfaat, ya kan? Meneliti dulu baru ketemu teori, kemudian diuji, baru kemudian diambil manfaat. Menemukan ilmu kedokteran meneliti dulu 20 tahun, setelah itu mati. Belum sempat menikmati dok, mati. Al-Quran kebalikannya. Al-Quran dikatakan ilmu Allah ada dua, ilmu kauniyah yaitu ilmu alam semesta, yang kedua adalah ilmu qauliyah, ilmu kalamullah Al-Quran. Maksudnya apa ini? Seluruh alam semesta, mulai dari bumi, Merkurius, planet Mars, Pluto, kemudian galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, galaksi Escarima, galaksi UNS nanti ada di sana, semuanya itu semuanya disimpulkan, dipres, apa namanya pres dari komputer apa ini? Kompres, dikompres dalam sebuah kalam Al-Quranul Karim. Jadi Anda ingin dapatkan galaksi Andromeda, ada di Al-Quran. Anda mencari planet Mars, ada di Al-Quran. Anda mencari kambing, ada di Al-Quran. Anda mencari sapi, ada di Al-Quran. Anda putus cinta, ada di Al-Quran. Anda galau, ada di Al-Quran. Anda selfie, ada di Al-Quran. Sandal jepit, ada di Al-Quran. Facebook, ada di Al-Quran. Ya tentu nih, tata bahasa ya. Artinya ikhwan fillah rahimahumullah, Al-Quran ini bayanan li kulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Maka harapan kita, berarti Al-Quran dibaca saja sudah barokah, dibaca saja sudah memberikan keuntungan-keuntungan inner beauty dan inner handsome. Dibaca Al-Quran saja sudah mendapatkan inspirasi-inspirasi. Apalagi Al-Quran ditadabburi, sebagaimana harapan dari ayahnya Profesor Rafiq tadi, mulai ada tadabbur Al-Quranul Karim. Dalam kesempatan ini saya akan mengambil singkat. Harapan kita nanti ke depan muncul satu, yaitu kelompok dari ini makin maksimal, ada pertemuan, dan kami punya inspirasi nanti untuk mengundang lembaga tahqiq internasional untuk hadir, bisa di UNS. Kemudian seluruhnya akan kita lihat bagaimana perkembangan tahqiq seluruh dunia dan untuk mengembangkan lembaga ini. Karima sudah ini masuk di daftar itu dari 60 pesantren, ya, kita alhamdulillah masuk dan aktivitasnya juga cukup detail banget, hampir sama kayak aktivitas yang ada di INAS, detail banget alhamdulillah, dan ini harapan kami ini kayaknya potensi sekali. Kita mulai nanti bagaimana membuat analisa Al-Quran tanpa harus belajar tafsir, bisa langsung.